Jadikan doa kita semua. Terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, sikapkan semua yang terselubung, supaya kulayani hadapan-Mu Tuhan. Ini doa kami di pagi hari ini kepada Tuhan untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan di pagi hari ini. Ya Bapa, banyak kali kebodohan dan kekerasan hati kami membuat kami tidak bisa melihat karya besar, karya mulia, kasih karunia anugerah yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami, dan berakibat lemahnya iman kami dan mudahnya kami digoncang oleh berbagai macam pengajaran ataupun keadaan. Di pagi hari ini, dalam bijaksana Tuhan dan dalam pimpinan Roh-Mu, berilah kami pengertian yang segar, membawa kepada pertumbuhan iman kami dari pengetahuan yang baik, pengetahuan yang benar akan firman, yang akan meneguhkan kami untuk dapat tegak berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan, yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan sendiri. Berkati dan tolong supaya kuasa-kuasa si jahat jangan sampai ada yang dapat mencuri setiap benih firman yang disampaikan di pagi hari ini. Roh Kudus, sekarang waktunya bekerjalah. Bapa, berkatilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom buat semuanya. Baik, Jumat kemarin kita memperingati hari Jumat Agung, dan itu sebenarnya adalah hari-hari yang terpenting bagi orang-orang Kristen. Kita harus memahami bahwa gereja tidak mungkin ada berkumpul setiap hari Minggu, ya, kalau tidak ada yang namanya Injil. Dan kita harus mengerti bahwa Injil itu sendiri sebenarnya hanya berbicara tentang kematian Kristus untuk menebus kita dari dosa, dan kebangkitan Kristus yang membawa kemenangan. Inti Injil hanya itu. Jadi kalau ada di gereja yang berkhotbah di luar daripada memberitakan tentang kematian Kristus dan memberitakan tentang kebangkitan Kristus, gereja itu telah salah mengartikan berita daripada Injil. Jadi sangat penting Injil itu kita pahami lebih dalam. Siapa di antara kita yang tidak percaya bahwa Kristus mati bagi kita, bukan? Dan siapa yang tidak percaya bahwa Kristus itu sudah bangkit dari kematian, betul? Tetapi banyak kali di antara kita, ketika ditanya orang tentang kematian, alasan kebangkitan, kenapa Kristus harus bangkit, Anda dan saya mungkin seringkali kita gelagapan waktu ditanya. Contoh-contoh, misal ya, seperti orang bertanya kepada kita, kenapa Tuhan hanya memberikan satu jalan saja di muka bumi ini untuk menuju keselamatan, dan itu hanya ada di dalam Kristus. Sampai orang semua berkata bahwa Kristen itu angkuh, Kristen itu sombong. Kenapa hanya satu jalan? Ketika Anda ditanya seperti itu, maka apa jawab Anda kepada orang-orang? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Seperti hari ini, kalau saya bertanya kepada Anda percaya bukan bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati? Percaya nggak? Tapi Anda mengerti nggak kenapa dia harus dibangkitkan? Sampai sedalam-dalamnya. Mungkin ketika ditanya seperti itu, mungkin jawaban kita hanya ada di permukaannya saja, tapi tidak sampai jauh mendalam. Nah, ketika saya mau bawa renungan ini, saya selalu membiasakan diri. Setiap kali kesempatan saya ada berdiri di balik mimbar ini, diberi anugerah kesempatan untuk berdiri di balik mimbar ini, setiap renungan yang saya mau bawakan, itu saya menggali jauh-jauh hari. Bukan cuma sekedar apa yang saya tahu, lalu saya bicara dengan gamblang, seenaknya, tetapi tidak mengandung makna yang dalam di dalamnya. Saya berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi setiap kesempatan saya berdiri di balik mimbar ini, saya punya kesempatan satu kali, mungkin di dalam seumur hidup. Ketika Anda mendengar hari ini, mungkin itu merubah hidup Anda. Tapi mungkin ketika saya tidak berbicara dengan benar, itu pun bisa berubah hidup Anda sekali dan selamanya. Dan itu akibat si pembicara tidak berbicara dengan benar tentang firman Allah, melewatkan anugerah kesempatan setiap waktu di sini, yang mungkin hanya setengah jam sampai 1 jam paling lama, untuk memberitakan kebenaran firman.
Sehingga setiap orang yang mau berdiri di balik mimbar ini harus penuh dengan rasa hati yang takut dan penuh tanggung jawab, bahwa apa yang disampaikan selalu harus bisa memberikan berkat kepada jemaat untuk menguatkan iman dia hari lepas sehari. Banyak orang yang pintar bicara, banyak orang hanya sekedar tahu, ngomong di sininya pintar, tetapi inti pembicaraannya ngalor ngidul ke sana kemari, sehingga tidak memberkati orang. Cuma taunya berkatnya, saya dengar kalau saya percaya Kristus, saya jadi kaya. Itu bukan berita Injil, itu berita setan. Karena Injil tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau percaya Kristus pasti sembuh, itu bukan Injil. Jadi betapa besar tanggung jawab seorang berbicara di balik mimbar ini. Takutlah akan Tuhan. Demikianlah kita semua harus takut akan Tuhan. Bicara dan belajar terus firman Tuhan, sehingga kalau ditanya oleh orang-orang tentang firman Tuhan, setidaknya Anda tidak dan saya tidak terlalu memalukan, karena mengerti kebenaran, kita bisa menyampaikan itu juga dengan benar. Amin. Itu sekedar pembukaan di depan. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan. Ya, jadi saya secara khusus akan berbicara tentang kebangkitan Kristus. Kemarin sebenarnya saya mau bicara tentang 1 Korintus 15, 1-11. Ibu Puji sudah ambil alih kemarin. Tetapi memang dalam masa persiapan 2 minggu yang lalu, saya selalu larinya kok hati ke ayat selanjutnya, 12-23. Dan itulah yang hari ini akan saya sampaikan. Bukalah 1 Korintus 15, ayat 12 sampai yang ke-23. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Iya, terima kasih. Sepanjang itu ayat yang dibaca, tetapi kalau Anda membacanya berulang-ulang 10-20 kali dengan lebih teliti, akan melihat di dalamnya begitu banyak makna yang begitu berarti. Yang berbahagia, yang mendengar, yang menyimpan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari, dan Anda tetap memegang ayat-ayat itu, jangan ditutup ya di handphone Anda. Saya hari ini cuma membahas sebenarnya 2 hal saja. Pertama, dari ayat 13 dan ayat 14 sampai 18. Karena kalau mengerti ini, ayat-ayat yang tadi dibaca lebih mudah dipahami. Meskipun saya katakan, itu satu demi satu ayat, itu punya pemahaman yang berbeda. Sangat luar biasa, tapi menjadi satu ikatan yang membuat kita memahami bahwa kebangkitan Kristus harus terjadi. Itulah tema saya pada pagi hari ini. Jadi, saudara harus mengerti ya, kebangkitan Kristus harus terjadi. Kalau tidak terjadi, pernahkah Anda membayangkan seperti apa? Nah, coba dengarkan hari ini ya. Yang pertama, di sana ada dikatakan begini. Periksa di ayat Anda ya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya, saya ulang ya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Berapa kali kalimat itu ada di dalam perikop kali ini? Ada berapa? Coba tolong dicek. Sekalian ini PA-nya. Ayo. Ada berapa kali? Tepatnya, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Di situ ada 2 kali pada ayat 13, lihat, ada betul? Sudah ketemu? Dan ayat 16, ada lagi kalimat itu, bukan? Ketemu? Nah, jemaat Tuhan, coba perhatikan kalimat itu. Dikatakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, apa artinya? Gampang baca Alkitab, tapi kalau suruh nafsirin susah ya.
Makanya jadi pembicara di belakang sini kalau mau bicara benar-benar itu nggak mudah. Jadi begini, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, salah satu penafsirannya begini, tidak akan ada kebangkitan. Artinya manusia hidup, mati, M. Gitu kan? Tapi juga bisa arti kedua, kebangkitan orang mati itu ada. Kira-kira gitu. Ya. Tapi kalau Kristus tidak dibangkitkan, itu sia-sia. Itu antara opsi kedua kira-kira gitu ya. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Anda. Kalau tadi dikatakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 2 kali Paulus mengatakan. Saya mau tanya, kalau kalimat ini saya balik. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, ya perhatikan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak ada kebangkitan orang mati. Betul apa salah? Bisa atau tidak? Kalimatnya dibalik. Kalau tadi, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi saya balik sekarang. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak ada kebangkitan orang mati. Sama atau tidak? Ayo, sama atau tidak, Bu Puji? Sama tidak? Jawabannya tidak sama. Waduh, ini puyeng juga ya kelihatannya ya. Jadi, begini. Kalau artinya dibalik, maka perkataannya kan gini kan tadi kan? Harus ada Kristus bangkit dulu, betul nggak? Kalau dibalik. Maka baru ada yang namanya kebangkitan manusia. Artinya, kebangkitan Kristus itu yang terjadi menjadi sebab untuk sebuah akibat. Jadi dibangkitkan dulu Kristus, baru ada namanya kebangkitan orang mati. Sampai di sini ngerti nggak maksudnya? Kalau tadi kan terbalik, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya ayat 13 itu, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, itu justru menjadi sebab. Kristus dibangkitkan sebagai akibat. Jadi kalau dibalik, nggak bisa, artinya berbeda. Nah, pertanyaannya, kenapa seperti itu? Kenapa tidak bisa dibalik? Dibalik tidak bisa dibalikkan, sudah jelas. Ya, jadi bukan karena kebangkitan Kristus, maka baru ada kebangkitan orang mati. Yang benar, kebangkitan orang mati ini pasti terjadi dan ada. Karena ini ada, maka barulah Kristus harus dibangkitkan. Kalau dia tidak dibangkitkan, maka kebangkitan orang mati itu menjadi sangat-sangat menakutkan. Sampai sini paham ya? Nah, jemaat Tuhan, kalau tadi dikatakan kalau tidak ada kebangkitan orang mati, opsi pertama tadi adalah bahwa tidak ada kehidupan setelah tidak ada kehidupan setelah kita mati di dunia ini. Pertanyaannya, mungkinkah itu terjadi? Apakah mungkin tidak ada kebangkitan atau tidak ada kehidupan setelah manusia mati di dunia ini? Mungkin tidak. Jawabannya pasti tidak mungkin. Anda tahu kenapa? Kenapa tidak mungkin? Kenapa kebangkitan orang mati pasti harus terjadi? Kenapa? Karena manusia itu hidupnya oleh karena hembusan nafas Tuhan. Roh daripada Tuhan dihembuskan masuk ke dalam manusia. Sehingga manusia, semua manusia, itu memiliki yang namanya roh di dalam dirinya, di dalam tubuhnya. Dan roh itu bersifat kekal. Sehingga tidak mungkin manusia tidak ada kehidupan setelah kematian di dunia ini. Harus ada. Karena itulah, maka manusia harus dibangkitkan. Kenapa? Karena ada roh kekekalan di dalam diri setiap manusia. Jadi kalau rohnya itu sekarang yang mati dia ada di tempat di luar sana. Nah, roh ini kelak harus dibangkitkan. Nanti timbul lagi pertanyaan, sudah enak-enak di sorga, gitu kira-kira, atau sudah ada berbahaya di neraka? Kenapa? Terutama yang di sorga ya, sudah di sorga enak-enak, kenapa harus dibangkitkan kembali? Nanti itu bukan ranah hari ini bicaranya ya. Tetapi manusia pasti mengalami kebangkitan karena manusia punya roh kekekalan di dalam hidupnya yang dikaruniakan Allah. Jadi kebangkitan itu pasti harus terjadi. Kenapa manusia harus dibangkitkan? Kelak ada namanya kebangkitan tubuh. Kemarin baru sekali ya ngucapin pengakuan iman rasuli. Itu harusnya Pak Yosef nanti kelak menjelaskan setiap kalimat satu persatu tentang kenapa itu pengakuan iman rasuli. Saya setiap minggu mengucapkan itu di gereja Kristus. Tiap minggu. Dan saya terus coba mempelajari satu persatu. Nah, dikatakan di sana salah satunya adalah kebangkitan orang mati, lebih tepatnya adalah kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh.
harus ada terjadi kebangkitan. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya harus memiliki wadah, bait. Ya, kalau tadi ini sekarang ada rohnya, hidup Petra seperti gini. Tapi besok Petra akan mati, dagingnya akan rusak oleh karena dosa. Ya, matinya karena dosa, rusak tubuhnya juga karena dosa. Tetapi roh saya kan kekal. Nah, roh saya yang kekal ini harus mempunyai wadah. Nggak mungkin nggak punya wadah, itu namanya roh gentayangan. Satu hari kelak, semua manusia diberi tubuh yang baru. Hanya perbedaannya, umat Tuhan diberi tubuh untuk dimuliakan, yang tidak percaya kepada Kristus diberi tubuh untuk dihancurkan. Itu bedanya. Ya. Nah, jemaat Tuhan, sampai di sini tentu Anda mengerti ya bahwa sekali lagi melalui ayat 13 diingatkan kepada kita. Pertama, bahwa kenyataan akan adanya kematian dan akan terhilangnya jiwa manusia karena dosa dan hukuman yang menanti itu adalah sebab mengapa Tuhan Allah itu dengan kasih-Nya, dalam kasih-Nya memutuskan untuk melimpahkan anugerah bagi umat-Nya agar ada jalan keselamatan yang bisa ditempuh dan mengembalikan hubungan yang telah terputus dengan Allah. Itulah akibat. Jadi, oleh karena kepastian manusia telah berdosa, jatuh dalam dosa, pasti dihukum, pasti mengalami kebinasaan, maka Allah berpikir dan dalam kasih-Nya Dia menganugerahkan Kristus untuk dikorbankan, dan ketika Kristus telah menanggung semuanya, Kristus harus bangkit dari antara orang mati supaya kita umatnya memiliki pengharapan. Jadi yang pertama dari pelajaran ayat 13 kita mengerti ya bahwa semua manusia pada dasarnya harus dihukum. Tidak terluput Anda dan saya semuanya harus dihukum. Tetapi justru karena penghukuman ini anugerah Allah diberikan sehingga kita masih bisa punya namanya pengharapan. Yang kedua dari ayat 13 ini memastikan bahwa akan adanya kebangkitan orang mati. Jadi kalau orang bilang tidak ada kebangkitan orang mati, tidak ada kebangkitan tubuh, itu salah. Ajaran Injil adalah ada kebangkitan orang mati. Ya, karena itu Kristus dibangkitkan. Coba pikir secara logika. Bila tidak ada kebangkitan, ya, atau tidak ada kehidupan setelah kematian di sekarang, perlukah Kristus datang dan mati di kayu salib? Perlu nggak? Ya nggak perlu. Kenapa? Karena Kristus datang untuk menebus dosa. Kenapa harus ditebus dosanya? Kenapa kita harus ditebus dari dosa-dosa? Karena ada kehidupan yang akan datang, bukan? Kalau tidak ada kehidupan yang akan datang, ngapain ditebus dosanya? Bahkan Paulus mengatakan di 1 Korintus 15, kalau begitu senang-senang aja hidup setiap hari, makan, minum, bergembiralah setiap hari. Kenapa? Nggak ada kehidupan setelah mati. Tetapi bukan itu yang benar. Akan ada kehidupan setelah kematian, dan untuk itulah Kristus harus mati, menebus dosa, supaya manusia yang harusnya binasa beroleh pengharapan. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang 14 sampai 18. Coba perhatikan di sana, ada 3 perkara yang dikatakan kalau Kristus tidak dibangkitkan akibatnya apa? Coba baca ya. Mulai ayat 14 sampai 18. Ibu Puji dibaca ayat 14 sampai 18 pelan-pelan. Nanti yang lain semua sebutkan. Apa akibat kalau Kristus tidak dibangkitkan? Nah. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Apa? Sia-sia apa? 1, pemberitaan atau pemberitaan Injil. 2, sia-sialah kepercayaan kita. Lanjut. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi tadi 1, sia-sia pemberitaan kami Injil. 2, sia-sia kepercayaan. 3, betul ya. 3 perkara ini harus kita pahami baik-baik. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, binasalah kita. Tapi kalau Kristus dibangkitkan, mengerti nggak kenapa harus dibangkitkan? Kristus harus dibangkitkan. Kebangkitan Kristus harus terjadi. Pertama, itu dikatakan kalau tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan Injil. Kesia-siaan macam apa? Nah, gitu kan? Saudara tahu Injil artinya apa? Dalam bahasa aslinya dikatakan itu apa? Evangelion atau apa begitu ya? Itu artinya berita sukacita. Berita sukacita. Nah, Injil itu berita sukacita bagi Anda dan saya. Berita sukacita
bagi kita umatnya, tapi berita kebinasaan bagi mereka yang tidak percaya dan tidak mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Injil, sekali lagi, isinya apa? Pertama, Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus mati, itu sejarah. Mati karena dosa-dosa kita, itu makna. Ya, Kristus mati, itu sejarah. Tapi untuk dosa-dosa kita, itu makna. Jadi Injil pertama, bicara tentang kematian Kristus. Kedua, Kristus juga mati, dikuburkan. Kenapa dikuburkan menjadi penting? Kenapa di dalam pengakuan iman rasuli dikuburkan itu dikatakan? Karena bagi orang Yahudi, kematian seseorang baru sah minimal 3 hari terjadi matinya dikubur. Itu baru sah. Gitu ya. Jadi dikuburkan disebut dalam Injil. Ketiga, dia harus dibangkitkan. Nah, dibangkitkan pada hari ketiga dikatakan sesuai dengan kitab suci. Karena itu hal terpenting. Nah, dan keempat, dikatakan dia telah menampakkan diri, itu merupakan peneguhan bahwa saksinya bukan 1-2 orang bisa ngebohong. Lebih dari 500 orang telah menyaksikan. Jadi kesaksian itu lebih absolut, lebih tepat, lebih sah. Ya. Nah, jadi berhubung dengan kebangkitan, kalau kebangkitan itu tidak terjadi, kebangkitan Kristus tidak terjadi, maka sebenarnya pertanyaannya adalah, di mana letak sukacitanya? Di mana letak kabar baiknya? Kalau cuma Yesus mati bagi dosa saya, tapi dia tidak bangkit. Nah, untuk jelasnya nanti kita lanjut ya, perhatikan baik-baik ya. Jadi jemaat Tuhan, tanpa kebangkitan Kristus, itu tidak ada Injil. Tanpa kebangkitan Kristus, yang ada hanyalah berita buruk atau berita kebinasaan. Padahal Injil berita kesukaan, bukan? Sukacita buat Anda dan saya. Tapi kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil. Maka sia-sialah berita baik itu. Karena tidak ada berita baik, yang ada hanya berita buruk. Oke? Jadi kebangkitan Kristus itu harus terjadi karena pemberitaan Injil, berita sukacita bagi Anda dan saya. Yang kedua, sia-sia kepercayaan kita. Kenapa dikatakan tanpa kebangkitan Kristus itu akan terjadi kesia-siaan di dalam kepercayaan kita? Mengapa iman kita jadi sia-sia bila Kristus tidak bangkit? Kepercayaan atau iman itu kita dapat dari mana? Ayo, dari mana? Iman, percaya kita dapat dari mana, Bu Puji? Anugerah, karena kasih karunia Allah. Karena karunia Allah. Tapi karunia Allah melalui apa? Melalui pemberitaan Injil. Melalui pemberitaan Injil itu, maka kita mulai mendapatkan iman. Ya, dari Injil yang diberitakan, kita menjadi percaya akan siapa Kristus, dan kita tahu apa tindakan Kristus, karya Allah bagi keselamatan kita. Jadi, kalau Injil yang diberitakan hanya sampai pada pengampunan dosa, melalui kematian Kristus saja, dan Yesus tidak dibangkitkan, maka kita akan masih dikuasai oleh maut. Kepercayaan, ya, itu sangat berhubungan dengan apa? Nah, coba, ada tahu? Pengharapan, betul nggak? Namanya kepercayaan tentu berhubungan dengan pengharapan, bukan? Saya percaya Bu Puji orangnya baik. Karena apa? Harapannya ya saya bisa berhubungan baik dengan beliau dan lain sebagainya. Kepercayaan selalu berhubungan dengan namanya pengharapan. Lalu pengharapan apa yang kita nantikan dengan adanya kebangkitan Kristus dan kebangkitan tubuh kita? Jemaat terkasih, melalui kebangkitan Kristus, perhatikan, kita menerima anugerah dari Allah. Bahwa maut yang seharusnya kita alami menjadi tidak akan kita alami. Karena dengan kebangkitan Kristus, kuasa maut telah dipatahkan dan dikalahkan. Kebangkitan Kristus harus terjadi untuk menyatakan bahwa maut tidak lagi berkuasa atas umatnya. Kepercayaan sia-sia katanya kalau Kristus tidak bangkit. Tapi kalau Kristus bangkit, sebenarnya harapan kita apa sih? Kepercayaan kita apa sih? Kepercayaan kita itu kan mengharapkan sesuatu. Pengharapan macam apa? Ya kita berharap bahwa kalau Kristus bangkit, kita punya pengharapan, kita juga akan dibangkitkan. Kenapa kita punya harapan untuk dibangkitkan? Karena dibangkitkan dengan tubuh yang baru, punya kehidupan yang baru, ya, bisa bersama-sama dengan Kristus di dalam rumahnya. Itu semua hal yang begitu baik dan begitu membahagiakan. Dan kita tidak lagi mengalami maut. Maut itu sendiri sangat menakutkan dan sangat amat menakutkan, tetapi kita terkadang tidak terlalu memperhatikan maut itu apa. Jadi dengan kebangkitan Kristus, kita sekarang telah memiliki harapan akan terluputnya kita dari maut dan akan memiliki kemah yang baru dan tidak akan rusak dan binasa lagi. Serta kita akan senantiasa tinggal bersama penebus selamanya di dalam kekekalan. Tetapi bila Kristus tidak bangkit, maka maut tetap berkuasa dan binasalah Anda dan saya untuk selama-lamanya. Jemaat terkasih, adakah seorang di antara kita yang mau mengalami maut? Kita mati pertama di dunia ini, semua orang pasti mengalami. Tetapi semua orang yang mati diberi kesempatan untuk mengalami yang namanya kematian kedua atau kehidupan yang baru.
Anda tentu nggak usah dijelaskan bahwa untuk mendapat kehidupan yang baru kekal bersama Tuhan di dalam Kristus. Di luar Kristus semua pasti binasa. Nah, jemaat yang terkasih, tidak ada seorang pun yang mau mengalami binasa kekal ya. Tetapi itu tidak mungkin terjadi, bukan? Karena ada dosa, ada hukuman yang pasti dari keadilan Allah, semua pasti akan dihukum untuk mengalami maut. Tetapi kita bisa dibebaskan oleh karena anugerah Allah. Nah, maut itu adalah kematian yang sesungguhnya. Jemaat Tuhan, Anda sering dengar tentang neraka, bukan? Hari ini sedikit lebih panjang ya renungannya, tapi perhatikan baik-baik. Tentang neraka sering dengar, bukan? Bagaimana kondisi neraka? Di Alkitab bilang apa katanya? Neraka itu banyak apinya, betul? Membakar, menyiksa. Tetapi di sana ada ulat yang tidak mati terkena api. Itu kata Alkitab, bukan? Apakah begitu kenyataannya? Dikatakan ulat itu memakan daging-daging yang daripada manusia yang dihukum. Tetapi Alkitab juga mengatakan neraka itu adalah tempat di mana kegelapan abadi. Bagaimana bisa gelap kalau ada namanya api? Nah, kebanyakan orang berpikir neraka seperti itu ya. Tetapi ada seorang hamba Tuhan mengatakan bagi dia itu lebih merupakan semacam simbol. Jadi neraka itu sebenarnya apa sih? Adakah yang tahu neraka itu sebenarnya apa? Maut yang sesungguhnya itu apa? Upah dosa adalah maut. Dan kalau maut itu berarti mati kekal. Betul? Nah, tetapi adakah yang tahu maut itu sebenarnya apa? Neraka itu sebenarnya seperti apa? Neraka itu sebenarnya terdiri dari dua hal. Pertama, di sana tidak ada hadirat Allah. Perhatikan baik-baik ya. Neraka, di sana tidak ada hadirat Allah. Kedua, di sana sudah tidak ada lagi namanya anugerah Allah. Anda dan saya hari ini hidup itu dikelilingi oleh berbagai macam anugerah. Contoh, kalau seseorang sakit parah, divonis kira-kira sama dokter akan mati. Ketika dia mendapat kabar berita seperti itu, masih cukup berbahagia oleh karena ada dokter yang bisa memberikan obat-obatan untuk menahan rasa sakit. Betul? Masih ada orang-orang di sekitar yang menemani dan memberi penghiburan. Betul? Itu semua namanya anugerah. Kita masih bisa istirahat di tengah rasa sakit. Di tengah kondisi sakit dan divonis mati pun, kita masih bisa mencari penghiburan kalau kita masih bisa jalan-jalan. Itu pun anugerah. Kita dikelilingi oleh begitu banyak anugerah. Bahkan ketika divonis mati dan pada hari yang ditentukan kita tidak lagi bisa bertahan, lalu kita mati oleh karena sakit kita. Mati pun itu adalah anugerah. Betul? Bayangkan kalau kita sakit begitu parah, tidak mati-mati. Neraka tidak ada hadirat Allah dan tidaklah ada lagi anugerah Allah. Tidak ada kesempatan manusia beristirahat. Sakit tidak pernah ada yang menemani, tidak ada yang mengobati, tidak ada jalan keluar. Sama sekali tidak ada. Itu neraka. Dan itu didapat karena maut, dan maut adalah upah dari dosa. Jadi saudara-saudara terkasih, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kebangkitan orang mati. Karena bangkitnya manusia itu hanya untuk menerima kebinasaan kekal atau kematian kekal. Ngerti ya? Jadi kebangkitan orang mati pasti terjadi. Karena ini pasti terjadi, maka Kristus harus mati. Kalau Kristus harus bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, maka kebangkitan orang-orang mati itu hanya untuk mendapatkan hukuman kekal. Tapi kebangkitan Kristus memberi jaminan Anda dibenarkan. Ya, jadi ya puji Tuhan, inilah kebenarannya bahwa sesungguhnya Kristus telah mati dan dibangkitkan. Dan ini sesuai dengan kitab suci. Yang ketiga, kita akan bicara tentang kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka dikatakan apa tadi? Yola bilang, kita masih tetap hidup di dalam dosa. Jemaat Tuhan terkasih, perhatikan pertanyaan saya. Kristus mati untuk menebus kita dari dosa. Di atas salib dia berkata, sudah selesai. Tetelestai. Genap sudah. Selesai semuanya. Saya mau tanya, ketika Kristus mati di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Artinya, bukankah dosa kita sudah tuntas dihapuskan? Tolong dijawab. Dihapuskan nggak? Total sudah bersih? Bersih? Bu Puji bersih? Dia, Yesus mati di kayu salib. Dia udah nyerahkan nyawanya. Artinya dosa kita sudah diampuni? Beres? Beres? Bingung ya? Bingung? Nah itu karena Anda kurang belajar. Nah, karena tidak mau belajar gitu kan? Belajar, dan belajar. Menarik.
Di sini Paulus mengatakan begini, kalau Kristus tidak dibangkitkan, kamu masih hidup di dalam dosa. Loh, kan Kristus sudah mati di kayu salib. Artinya dosa saya sudah selesai dong. Kenapa? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, dosa saya masih tetap. Bisa ngerti nggak sampai di sini? Kalau Kristus mati di kayu salib menebus dosa saya, dan itu sudah terjadi, sudah genap, artinya dosa saya sudah dihabiskan. Tapi kalau Kristus tidak dibangkitkan, kenapa dosa saya masih ada? Pikir kan? Paulus ngomong begitu. Nah, ini sangat luar biasa. Jawabannya, ada catat ya. Lihat di dalam Roma 4 ayat 24 sampai 25. Ini mungkin bisa saja Anda diserang orang ya, pertanyaan seperti ini. Kenapa Kristus harus bangkit? Kalau Kristus tidak bangkit, kenapa dosamu masih ada? Padahal Kristus sudah mati di kayu salib. Beres sudah dosa kita. Apa kita meragukan kematian Kristus itu sudah menebus dosa kita? Nggak boleh. Kematian Kristus tuntas, dosa kita sudah diampuni. Tetapi pertanyaannya, kenapa kalau tidak Kristus dibangkitkan, dosanya masih ada? Nah, ini hari ini kita bahas nih, terakhir ya. Jemaat Tuhan, di Roma 4 ayat 24 sampai 25 ada bunyi begini ayatnya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia, Kristus, kepada Dia Allah, yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu, sama-sama baca, 1, 2, 3. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Baca di sini udah ngerti belum jawabannya? Mungkin masih bingung ya. Kenapa Kristus harus dibangkitkan? Kenapa? Kalau nggak dibangkitkan, kita masih ada di dalam dosa. Kenapa? Itu jawabannya tadi kan sudah ada, tapi masih belum ngerti kan? Karena memang kita harus banyak belajar, saya pun nggak ngerti darinya. Tapi karena saya dipelajari, saya dengar dari masukan khotbah, tafsiran, akhirnya saya mulai memahami. Begini, saudara yang terkasih, dikatakan kebangkitan Kristus itu menjadi pembenaran kita. Supaya mudah, perhatikan sebuah ilustrasi yang akan saya sampaikan kepada Anda. Ya. Perhatikan begini. Kita semua sudah tahu kan bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita, tetapi memang apakah arti penting Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati? Begini kira-kira ya. Saya kasih sebuah ilustrasi. Kenapa kebangkitan Kristus menjadi pembenaran kita? Begini ceritanya. Saya kasih ilustrasi. Katakanlah Anda tinggal di luar negeri, di sebuah negara asing, gitu ya. Tetapi tanpa Anda sadari, Anda telah melanggar suatu peraturan penting di negara itu. Anda ditangkap, Anda diadili. Tapi waktu Anda diadili, Anda memohon belas kasihan kepada raja. Kira-kira begini, Raja, tolonglah, maafkan saya, ampuni saya nggak ngerti, saya nggak tahu, saya nggak sengaja. Tapi raja berkata, peraturan tetap peraturan. Saya tidak bisa membengkokkan aturan untuk kamu. Bagaimana nanti kata orang juga tentang integritas dan hukum di negara ini? Tetapi, kata si raja bilang begini, jikalau engkau dapat menemukan seseorang yang mau menggantikan hukumanmu selama 3 bulan, saya akan mengizinkan. Nah, sampai sini paham ceritanya ya? Nah, lalu, oleh rahmat Tuhan, kira-kira ada seseorang yang mau menggantikan hukuman Anda selama 3 bulan di dalam penjara. Nah, ceritanya, pendek cerita, orang yang mau menggantikan itu dimasukkan ke dalam penjara, betul? Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan berjalan. Nggak kelihatan kan orang itu kan? Sampai pada hari yang ditetapkan, dia harus keluar. Sekarang, pertanyaannya begini. Bagaimana atau kapan kita tahu bahwa pelanggaran kita itu telah dibayar penuh? Ya, sekali lagi ya. Bagaimana atau kapan kita bisa tahu bahwa pelanggaran kita sudah dibayar penuh? Kapan kita bisa merasa tenang lagi nih? Berkaitan dengan pelanggaran yang kita sudah lakukan. Kan di negara itu kita bersalah, lalu sudah dihukum tapi diwakili. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sekarang sudah terlepas dari hukuman dan kita sekarang punya keberanian lagi untuk hidup di negara ini? Dari mana kita bisa tahu? Itu terjadi ketika ya kita melihat orang yang telah menggantikan kita telah dibebaskan. Ngerti nggak? Dia telah keluar dari penjara. Artinya apa? Oh, hukuman saya sudah ditanggung. Dan sekarang, saya tidak perlu takut lagi. Karena hukumannya sudah dibayar, dan orang itu sudah dikeluarkan dari penjara, itu berarti saya nggak perlu takut lagi. Kalau ada raja datang, pengawalnya datang, ya, dia tidak punya alasan untuk menghukum saya lagi. Karena penghukumannya sudah terbayarkan. Jadi dengan kata lain, kita sekarang sudah dipandang benar. Jadi kebangkitan Kristus itu merupakan pembenaran kita. Kebangkitan Kristus
untuk menyatakan bahwa kita sekarang sudah tidak perlu takut lagi. Karena kita sudah dibenarkan. Karena Kristus sudah mati, Dia sudah membayar semua dosa-dosanya. Tidak ada satu titik pun dosa yang tidak dibayar tuntas oleh Kristus. Sudah dibayar. Maka sekarang setelah bayar, Kristus harus dibangkitkan. Dibangkitkan ini menyatakan bahwa Allah telah membenarkan engkau dan saya, bukan karena upaya usahamu, tapi karena Kristus yang sudah menanggung engkau di atas kayu salib dan dibangkitkan oleh Allah. Amin. Itulah yang terjadi. Maka dikatakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Tapi justru karena Yesus sudah dibangkitkan, itu jaminan bahwa engkau sudah tidak akan dihukum lagi. Engkau sudah dibenarkan oleh Allah. Luar biasa bukan? Itulah karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa mulianya Tuhan dan segala karyanya. Kristus harus dibangkitkan. Kalau tidak dibangkitkan, kebangkitan orang mati sia-sia karena hanya akan dihukum, mengalami kebinasaan kekal. Kedua, kalau Kristus tidak dibangkitkan, pemberitaan Injil menjadi sia-sia karena tidak lagi ada berita sukacita, yang ada hanya berita kecelakaan. Ya, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka imanmu kepada Kristus sia-sia. Karena kepercayaanmu, imanmu, iman saya, ya, kita berharap satu hari kelak kita tidak akan mengalami yang namanya hukuman atau maut. Karena maut tidak lagi ada hadirat Tuhan dan tidak ada lagi anugerah Tuhan. Dan keempat, kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, Anda dan saya masih hidup di dalam dosa. Pendeta Yakub Tri Handoko bilang begini, bayangkan ya, pembenaran kita tuh seperti gini. Tadinya kita ada di posisi sebelah kiri, ini kiri saya ya, dalam kondisi minus. Ini minus. Ya, ini sebelumnya minus. Lalu Kristus mati. Waktu Kristus mati, kita menjadi 0. Ngerti? Mati, kita menjadi 0. Tapi kebangkitan Kristus menjadikan kita positif. Aman sudah. Karena kita sudah dibenarkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kebangkitan Kristus harus terjadi. Sekarang perhatikan, makam Yesus tetap kosong. Dia tidak ada di sana. Karena dia telah mati. Kebangkitan dan kubur kosong itulah kelak akan selamanya menjadi jaminan bagi kita bahwa kita sepenuhnya telah dibenarkan oleh Allah. Kita tidak perlu takut lagi bahwa Allah akan menghukum kita atas dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang beriman kepada Tuhan, karena mereka adalah orang-orang yang dianugerahi Allah kehidupan, bahwa tidak lagi ada penghukuman karena Kristus sudah menanggungnya. Dan kebangkitan Kristus telah menjamin bahwa engkau dan saya telah dibenarkan dan tidak lagi ada penghukuman bagi engkau dan saya. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa.